sosialisasi gitu ya. Nah, yang paling terakhir adalah gitu ya, yang paling sedikit nih ya, uh, orang tidak butuh lagi sosialisasi, jabatan dia sudah punya gitu ya, uang banyak gitu. Apalagi yang dia butuhkan? Yang dia butuhkan adalah dia butuh, dia tidak lagi mementingkan uangnya, tapi dia bukan popularitas ya. Dia tidak butuh lagi popularitas. Itu orang-orang di level 3 ini gitu ya. Nah, orang-orang di level sini gitu ya, ini orang yang memang sudah secara popularitas dia oke, sosialnya oke, hartanya banyak. Nah, kemudian dia mencurahkan semua aset yang dia miliki untuk aktualisasi dirinya, bahwa dia akan lebih merasa berharga ketika dia mendermakan apa yang dia punya kepada orang lain. Nah, makanya ketika mereka masuk ke organisasi ini, uang bukan tujuan utamanya gitu ya. Popularitas bukan tujuan utamanya. Kemudian jabatan bukan tujuan utamanya, tapi tujuan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan batinnya, membantu orang lain. Nah, terbalik di kita, ketika banyak orang mendirikan yayasan, ya, salah satunya adalah untuk mencari penghidupan dari yayasan tersebut, gitu ya. Ini terbalik dari konsep pendirian yayasan. Nah, seharusnya orang-orang yang mendirikan yayasan adalah orang-orang yang memang secara tahapan 1, 2, 3 ini dia sudah terlewati gitu. Jadi dia masuk ke stadium yang 4 gitu ya. Nah, baru dia aman gitu ya. Nah, makanya jangan heran ya, banyak para pemilik yayasan yang akhirnya terjebak gitu ya. Terjebak dalam apa? Dalam pencarian kehidupan di yayasan tersebut, bahkan harus menggadaikan memasukkan gitu ya, laporan keuangan atas bantuan yang diterimanya. Nah, ini banyak. Oke. Nah, ya mencari untung gitu ya. Nah, salah satu contoh dari yayasan, mungkin di sekeliling Anda bisa lihat lah gitu ya, mana yang benar-benar yayasan murni, mana yang bukan gitu ya. Anda bisa menilai sendiri. Nah, di sini ada Masyarakat Transparansi Indonesia, ada The Indonesian Institute for Corporate Governance. Nah, ini panti asuhan. Nah, Yayasan Anak Yatim Piatu. Nah, ini sama, organisasi non profit. Ya. LKSM apa LSM nih? LKSM. LKSM itu apa ya? LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat. Nah, seperti saya utarakan di awal, filosofi pendirian LSM ya, yayasan, kemudian rumah sakit, filosofinya adalah bukan mencari keuntungan, sehingga yang mendirikan organ-organ tersebut, baik yayasan, baik yayasan rumah sakit, non profit, LSM ya, itu adalah orang-orang yang di posisi ini. Siapa orang-orang yang di posisi sini? Orang-orang yang sudah melewati, dia hartanya banyak, dia jabatan punya, jabatan di perusahaan lain gitu punya, kemudian popularitasnya tinggi, sehingga dia yang hanya butuhkan adalah aktualisasi diri ya. Nah, oke. Nah, kalau ini ada gitu ya, maka semua organ-organ yang tadi kita sebutkan, kita bahas tadi, itu berjalan normal gitu ya. Orang tidak akan curiga gitu ya. Gitu. Oke, saya kita lanjutkan lagi. Jangan lupa untuk ketua kelasnya ya, absensi teman-temannya ini.
Oke ya. Kita nanti ketemu di hari Minggu ya. Hari Minggu sudah tahu tempatnya ya. Hari Minggu di keluar TMS. Oke, kita di sesi kedua nanti. Oke, sesi kedua. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke. Ini sekilas saja. Oke. Bentuk kerjasama dan ekspansi bisnis. Ya. Multinasional, joint venture, akuisisi. Nah, ini saya bahas yang ini aja nih. Employee stock ownership plan. Ya. Perusahaan menyediakan bagian sahamnya untuk didistribusikan kepada karyawan. Nah, ini ada di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Kenapa employee atau kita sebutnya ESOP ini penting gitu ya? Karena untuk menjamin bahwa pegawainya tersebut tidak pindah ke tempat lain, ke perusahaan lain, ya, menjaga kesetiaan pegawai. Oke. Kenapa seperti itu? Karena salah satu yang bisa menjamin orang betah bekerja adalah kesejahteraannya dipenuhi. Salah satunya itu. Maka untuk membuat membuat karyawan tersebut merasa memiliki akan perusahaannya, maka diberikanlah saham, gitu ya. Nah, ini kalau ini joint venture patungan, ini pengambilan alih. Oke, ini saya cepatkan saja. Akuisisi ini perusahaan orang dibeli. Oke. Nah, tadi bisa secara cash atau bisa secara tunai saham tadi saya katakan. Nah, kemudian lainnya adalah privatisasi. Pemerintah menjual perusahaan milik negara kepada pihak swasta. Oke, ada yang masih ingat perusahaan milik negara apa saja yang dijual ke swasta? Silakan yang masih ingat, silahkan tulis di chat. Telkom, PLN, Indosat, BRI. Nah, stasiun TV. Oke, Indosat ya. Indosat ini punya BUMN tapi punya pemerintah, tapi sekarang sahamnya banyak dikuasai oleh swasta. Oke, ya. Kemudian ada investasi langsung. Nah, ini membeli atau memiliki aset yang di negara lain. Divestasi kebalikan. Ya. Aset-aset atau perusahaan yang dinilai oleh para pemiliknya tidak lagi menghasilkan atau mereka tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mengelola, maka dijual ke orang atau ke perusahaan lain, sehingga mereka fokus di satu core bisnis. Oke. Franchising ya. Franchising ini mengeluarkan franchise McDonald dan KFC, lisensi. Kalau 7-Eleven 7-Eleven ini masuknya apa coba? Oke. 7-Eleven masuknya apa? Franchising. Oke. Kalau Family Mart oke, sama ya. Oke. Oke, saya tes lagi ya, suaranya masih terdengar jelas ya di sana ya. Tidak terlalu kebesaran suaranya. Oke, iya. Nah, sekarang tadi ini yang kedua gitu ya. Kita cepat lagi, sedikit lagi.
penetapan bisnis goal dan perumusan strategi, proses manajemen, tingkatan, lingkup, dan keahlian. Oke, saya langsungkan saja. Nah, mohon dicatat ya. Yang pertama gitu ya, dari tugas yang Anda kumpulkan ya, dan ini harus dikumpulkan lagi hari Minggu, tulis tangan ya. Yang pertama adalah apa, atau jelaskan, tidak usah banyak-banyak, 1 lembar atau 2 lembar saja, maksimum 2 lembar. 1 lembar itu bolak-balik ya. 1 lembar bolak-balik, boleh di kertas HPS, tulis tangan ya. Apa saja lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang Anda mau buat tersebut ya. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan pertama, lingkungan internal dan eksternal. Nah, di lingkungan eksternal adalah ada umum dan khusus. Apa saja kira-kira. Nah, kemudian satu lagi, apa tujuan Anda gitu ya. Tujuan usaha Anda tersebut. Gitu. Nanti disampaikan di hari Minggu. Oke, nah, kita bahas sekarang. Ya. Kenapa kita harus punya tujuan? Itu pertanyaan pertama ya, agar kita tidak tersesat gitu ya, agar kita tidak jalan-jalan gitu ya. Kalau Anda mau ke Taiwan, maka agar Anda tidak jalan-jalan, maka Anda harus belinya tiket yang ke Taiwan. Oke. Tujuan itu yang kemarin ya, untuk tugas yang kemarin ya, diinikan lagi, ditambahkan ya. Tadi tugasnya itu sampai akhir perkuliahan kita itu nanti akan jadi semacam studi kelayakan bisnis Anda ya, tapi dikerjakannya per minggu saja ya. Kemarin sudah jenis usahanya, nah, kemudian ditambahkan analisa internalnya ya, analisa internal dan eksternal plus tujuan Anda. Oke. Nah, alat ukur keberhasilan atau kegagalan kinerja ya. Jadi Anda punya batasan, punya target gitu ya. Oke, nah kita lanjut ya. Tulis tangan tidak apa-apa, asal terbaca ya. Tidak usah diketik, tulis tangan juga tidak apa-apa. Kumpulkan hari Minggu. Yang tidak bisa hadir hari Minggu, silahkan dipoto itunya, tulisannya, kirim ke saya. Oke, saya lanjutkan. Griffin dan Ebert. Nah, ini biasakan gitu ya, nanti ketika tidak usah, yang dulu tidak usah ditulis lagi ya, tidak usah ditulis lagi, tapi cukup yang sekarang saja ya. Karena Anda masih ingat tugas Anda yang kemarin gitu ya. Oke. Nah, ketika Anda nanti mau membuat karya ilmiah atau mengutip apapun gitu ya, dalam satu karya tulis, nah ini perhatikan cara kita menulis referensi gitu ya. Nah, Griffin dan Ebert 2002, artinya dia bikin ini tahun 2002. Dari mana sumbernya gitu ya, karena kita ini ranah akademik ya, ranah ilmiah, maka apapun yang kita persoalkan, apapun yang kita bahas adalah dalam koridor ilmu pengetahuan. Nah, koridor ilmu pengetahuan adalah dari mana sumbernya bahan tersebut atau materi ajar tersebut. Itu harus jelas. Oke. Nah, menurut Griffith dan Ebert gitu ya, penetapan tujuan dapat memberi arah dan panduan bagi para karyawan di semua tingkatan manajemen. Oke, ini jelas sekali gitu ya. Sebagai ini